Manager, oke. Kali ini kita akan kembali lagi ngobrolin taktik ya. Ngobrolin taktik tentang kelanjutan yang kemarin, ya oke. Jadi yang kemarin adalah terakhir kita membahas tentang false land ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan target man ya dan keterampilan apa ya yang harus diperlukan dan harus di-boost ya. Oke, kali ini kita akan langsung masuk ke pembahasan keterampilan aja ya. Karena di sini saya nggak punya untuk tipe strikernya, saya hanya punya voucher dan false land, tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas cara menggunakannya dan keterampilan apa yang diperlukan. Oke, jadi ini hanya contoh saja. Kita akan langsung masuk ke keterampilan ya. Oke, di keterampilan ini sudah jelas sekali untuk target man itu memiliki dua fungsi ya, yaitu sebagai penahan bola dan juga sebagai finishing. Berbeda dengan false nine ya. Kalau false nine lebih turun atau lebih drop ke belakang untuk mencari bola, untuk membuat overload di lini tengah, untuk membuka ruang jika mereka menggunakan man to man marking. Uh, untuk target man berbeda lagi. Untuk target man bisa dua fungsi ya. Bisa untuk menahan bola, untuk membangun serangan, untuk link lah, untuk membangun link ya. Untuk membangun link, untuk sirkulasi bisa sekali, dan juga untuk finishing. Jadi ini peran yang lebih smart daripada kita harus memilih voucher ya. Untuk voucher ya hanya untuk menunggu bola saja, hanya untuk finishing, yang dibutuhkan adalah penempatan ya untuk voucher. Kalau untuk target man bisa mobile ya, bisa dua fungsi ya. Oke, kenapa kita lingkarin? Oke, kenapa ini kita kasih tanda seperti ini ya? Karena untuk target man dia tinggi minimal harus di angka 190 ya. Kenapa? Karena fungsi dari target man itu untuk membangun serangan dari link up, long ball juga bisa, kemudian untuk finishing juga diperlukan ya. Karena seperti di penjelasan di gaya main, target man itu sebagai sasaran untuk bola-bola udara, oke. Jadi kita gunakan untuk tinggi badan yang sangat tinggi, oke. Minimalnya ada 190 ya. Oke, kita lanjut ke keterampilan yang diperlukan. Oke, untuk keterampilan ini kita gunakan yang namanya atribut wajib ya, yaitu di jelas sekali karena ini fungsinya dua ya, karena ini fungsinya dua, yaitu tembakan penyelesaian adalah wajib ya, karena target man juga adalah seorang finisher, oke. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kreativitas juga sebetulnya, oke. Untuk apa kreativitas? Oke, kreativitas untuk membangun link ya, untuk membangun link. Jadi kalau untuk penerapan high press itu kadangkala pemain kita harus drop untuk bantu lini belakang kita untuk membangun serangan ya. Nah, ini sangat digunakan sekali ketika harus tertutup jalur passing ya, yang artinya kita akan menggunakan long ball, dan ini adalah fungsi dari target man yang tidak ada di voucher, oke. Kita lanjut lagi, atribut apa lagi yang tentunya lebih wajib lagi adalah sundulan, oke. Kita kasih tanda saja di sini, oke. Oh, sorry, kita kasih tanda saja, kita hapus ya, bentar. Kita kasih tanda saja, oke, di sundulan ya, dan penempatan, oke ya, jelas ya. Kenapa? Karena ini adalah dua fungsi ya. Dan kenapa saya hanya libatkan tentang penempatan, finishing, dan kreativitas, tidak melibatkan umpan, dribble atau apapun, karena memang fungsinya sudah berbeda ya. Jadi ini adalah atribut wajib yang harus dimiliki untuk seorang target man. Oke, kita jelas ya. Kita langsung ke papan penggunaannya, oke. Langsung aja kita ke papan penggunaannya, ke papan formasi, oke. Jadi saya akan ilustrasikan bahwasannya target man adalah orang yang berada di sini. Caranya gimana sih? Cara menggunakannya, oke. Cara menggunakannya simple banget ya, yaitu bisa multifungsi, oke. Bisa drop, juga bisa stay di tempat ini, oke. Bisa stay di tempat ini. Dan untuk pemaksimalannya seperti apa, oke.
Yang pertama adalah kalian harus dari sisi penyerangan ya, untuk sisi finishing ya, kalian harus menggunakan yang namanya winger sebagai outlet yang utama. Oke, winger sebagai outlet yang pertama. Oke, winger sebagai outlet yang pertama. Jadi kenapa winger? Karena sisi winger adalah sisi yang paling tepat untuk mengirim bola udara ya, umpan silang. Oleh karenanya ya, untuk atribut dari winger sendiri itu akan kita detailkan juga. Yang pertama adalah punyai gaya main sayap. Oke, punyai gaya main sayap. Seperti yang kalian tahu ya, kalian bisa baca sendiri di sini, di mana gaya main sayap seperti ini akan berkarakter dia untuk penempatan posisinya selalu di wide atau selalu di sisi, di pinggir lapangan, di sudut lapangan. Oke, jadi stay. Winger yang tipikal seperti ini akan tipikal yang stay. Oke, jadi saya akan gunakan di papan. Oke, winger-winger yang seperti ini adalah winger-winger yang stay. Oke, kenapa? Karena ada dua ya winger, ada yang penyerang sayap, ada yang sayap biasa. Saya sarankan untuk gunakan yang sayap biasa. Oke, sayap biasa, karena dia akan stay di tempat ini untuk mengirim umpan ke sini. Oke, jelas ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua adalah keterampilan dari winger kalian sendiri, yaitu yang paling penting tentu saja untuk memaksimalkan finishing ya, untuk memaksimalkan tinggi badan target man, tentu kalian perlu umpan silang. Oke, perlu kalian umpan silang yang mumpuni. Untuk angkanya, untuk saya lebih ke minimal 100 ya. 100 itu udah oke sih. Oke, jadi kita akan lanjut untuk pemaksimalannya ya. Oke, itu adalah aspek yang pertama dari finishing ya, dari pemanfaatan. Kemudian yang kedua, kita akan gunakan dia sebagai opsi umpan. Gimana caranya? Oke, ketika tim-tim menggunakan tim lawan menggunakan gigih menyerang ya, otomatis blok mereka akan sangat tinggi. Artinya untuk dari sisi zona kita ya, zona kita akan sangat susah untuk membuat passing ya. Dan ini adalah problem ketika lawan menggunakan mental tim gigih menyerang ya. Mereka akan banyak sekali taruh di zona-zona ini. Oke, dan cara cara mengatasinya adalah dengan simpel sekali, dengan membuat para pemain kita ya drop ke bawah. Oke, drop ke bawah. Tiga yang saya tandain ini akan drop ke bawah. Oke, jadi caranya menambah jumlah pemain. Kemudian gimana caranya kalau seandainya dengan drop 3 pemain tengah kita dalam formasi 4-3-3 ya, tetap menemui jalan buntu ya. Kita akan tarik ini karena dia adalah seorang target man. Kita memiliki keuntungan di bola udara. Jadi kita akan bangun dia, kita akan tarik dia lebih turun ya, lebih turun untuk membangun link up. Oke, gimana caranya? Cara membuat instruksi agar mereka sesuai dengan instruksi kita. Oke, kita akan terapkan dengan menggunakan mentalitas di sini. Dan menggunakan mentalitas. Oke, menggunakan mentalitas. Oke ya, menggunakan mentalitas. Setting ini sangat penting ya. Gimana ketika kita minta untuk link up ke bawah untuk memanfaatkan sebagai pembangun serangan seorang target man, kita harus menggunakan ini. Caranya gimana? Kita akan kasih tanda ya. Simpelnya gini. Misal ini mereka menggunakan gigih menyerang ya, otomatis kita akan meminta ini untuk drop. Caranya kita kasih aja tanda panah ke bawah. Oke, tanda panah ke bawah. Dengan begini mereka akan drop sesuai dengan instruksi kita ya. Ini bagi kalian yang menggunakan format possession ya dalam gameplaynya, saya akan sarankan cara ini ya, karena ini yang diterapkan di Manchester City juga, di Erling Haaland ya, dimana dia sebagai opsi umpan, sebagai link up juga. Oke,
Jadi ini adalah dua cara memanfaatkan fungsi dari target man supaya kalian lebih efektif, lebih tahu tentang eh, tentang penggunaan ya, tentang penggunaan. Jadi kalau boleh saya bagi ya tentang tiga karakter striker yang kita bahas. Ya, yang pertama poacher itu memang fokus hanya di serangan, oke. Hanya tidak akan turun, dia akan stay di sana. Kemudian yang kedua ada false nine. False nine itu yang lebih lebih mobile lah ya. Dia false nine lebih mobile. Jadi dia sering turun. Oke, sering turun. Sering turun. Ini adalah fungsi false nine ya. Kemudian untuk target man sendiri kita akan tambahkan dia akan lebih ke dua gerakan saja ya, lebih ke dua gerakan saja. Oke, satu stay di sini ya, satu stay di sini, satunya lagi drop. Ini adalah untuk target man. Oke, jadi kalian sudah tahu bedanya ya, cara memaksimalkan ya. Oke, saya pikir untuk video ini sudah cukup ya. Terima kasih. Kalau kalian masih bingung, kalian ulangi lagi video ini. Dan kalau misalnya kalian punya request, kalian tulis di kolom komen. Kita akan bedah taktik seperti apa lagi ya di next video. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa.